Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai hukum-hukum 2 termodinamika. Sebelum masuk pada pembahasan materi mengenai hukum-hukum 2 termodinamika ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu ada Aisyah Hamdani, yang kedua ada Arisa Ramalia, dan yang ketiga ada Dini Destrianova Putri, keempat saya sendiri yaitu Edi Susanto, dan yang kelima ada Restu. Selanjutnya yaitu materi tentang hukum termodinamika 2. Nah, hukum termodinamika kedua adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu receiver pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Nah, hukum kedua termodinamika itu mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible, dapat dibalikkan arahnya. Nah, sebagai contoh, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya itu akan mencair karena kalor dari tubuhnya tersebut. Nah, akan tetapi beruang tersebut tidak mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Nah, satu aplikasi penting dari hukum kedua ini adalah studi tentang mesin kalor. Nah, menurut Rudolf Clausius, Rudolf Clausius ini mengatakan mengenai hukum termodinamika 2, yaitu kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang rendah, lalu tidak mengalir spontan ke arah sebaliknya. Lanjut pada proses termodinamika. Nah, menurut Rudolf Clausius itu mengatakan mengenai hukum termodinamika, yaitu kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang rendah, lalu tidak mengalir spontan ke arah sebaliknya. Nah, lanjut pada proses termodinamika. Nah, proses termodinamika itu adalah proses keadaan gas, yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi dalamnya. Nah, gas dalam ruang tertutup itu dapat mengalami beberapa proses, yaitu ada proses isobarik, proses isotermal, proses isokorik, dan proses adiabatik. Nah, proses-proses termodinamika. Nah, proses yang pertama yaitu proses isobarik. Nah, tekanan selalu konstan. Nah, proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, nah volumenya itu akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Nah, ini berarti sistem melakukan usaha. Nah, berdasarkan uraian tersebut, pada proses isobarik ini berlaku persamaan yaitu V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, sedangkan besarnya usaha yang dilakukan sama dengan luasan yang diasir grafik, itu P dikurang V di bawah, dengan rumus usahanya yaitu W sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Nah, perubahan energi dalam sistem ini dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Lanjut pada proses yang kedua, yaitu proses isotermik, yaitu suhu selalu konstan. Nah, proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Nah, menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan berikut, itu PV itu sama dengan konstan. Nah, V1 itu sama dengan P2 kali V2. Nah, berdasarkan persamaan perubahan energi dalam itu delta U sama dengan Q dikurang W, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah yang diberikan. Nah, karena suhunya tetap, maka pada proses isotermik ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Persamaannya yaitu delta U itu sama dengan 0.
Jadi pada proses isotermik itu berlaku persamaan berikut. Delta U itu sama dengan Q dikurang W, di mana delta U-nya itu sama dengan 0, yaitu energi dalam sistem tidak berubah. Nah, delta U-nya itu sama dengan 0, sama dengan Q dikurang W. Nah, didapatkan hasilnya itu Q sama dengan W, itu merupakan persamaan proses dari isotermal. Lanjut pada proses yang ketiga, yaitu proses adiabatik. Nah, proses adiabatik itu adalah proses perubahan sistem tanpa adanya kalor yang masuk maupun keluar dari sistem. Nah, walaupun tidak ada kalor yang masuk dan keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Nah, proses adiabatik itu dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Jadi pada proses adiabatik ini berlaku persamaan berikut, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana Q itu sama dengan 0, tidak ada kalor yang masuk dan keluar dari sistem tersebut. Nah, delta U-nya, Q-nya itu sama dengan 0 dikurang W, delta U-nya sama dengan min W. Nah, inilah merupakan dari persamaan proses adiabatik itu. Proses termodinamika yang keempat yaitu proses isokorik, yaitu volume selalu konstan. Nah, pada proses isokorik ini sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar dari sistem ini. Nah, sistem ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan maupun menerima usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan pada sistem atau yang dilakukan lingkungan pada sistem ini sama dengan 0, itu W-nya sama dengan 0. Jadi, pada proses isokorik itu berlaku persamaan, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana W-nya itu sama dengan 0. Nah, sistem ini tidak melakukan kerja terhadap lingkungan. Nah, delta U sama dengan Q, di mana W-nya itu sama dengan 0. Nah, delta U sama dengan Q. Nah, maka didapatkanlah hasil yaitu persamaan dari proses isokorik, yaitu delta U sama dengan Q. Baik, masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai siklus Carnot. Nah, siklus Carnot itu merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, proses isobarik, dan proses isokorik, di mana siklus itu merupakan suatu serangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali ke keadaan semula. Misalnya, terdapat pada siklus termodinamika yang melibatkan dari proses isotermal, isobarik, dan isokorik tersebut. Nah, sistem ini menjalani proses isotermal itu dari keadaan A sampai keadaan B, kemudian menjalani proses isobarik ini untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Nah, akhirnya proses isokorik inilah yang membuat sistem kembali ke keadaan awalnya. Nah, proses dari keadaan A ke keadaan B, kemudian keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan A, yang menyatakan suatu siklus ini. Nah, pengertian siklus Carnot. Nah, siklus Carnot adalah sebuah siklus reversible yang pertama kali ditemukan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, yaitu seorang insinyur dari Prancis. Nah, mesin teoritis yang menggunakan sistem atau siklus Carnot itu disebut dengan mesin color Carnot. Nah, siklus Carnot yang dibalik itu dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot ini terbalik ini disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Nah, di sini kami menyajikan itu gambar dari siklus Carnot. Nah, dari gambar siklus Carnot yang kami sajikan ini, kami berharap Bapak dan teman-teman semuanya yang melihat pembahasan materi dari kami ini dapat memahami gambar siklus Carnot yang kami sajikan pada kesempatan kali ini. Nah, di mana siklus Carnot ini terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada ekspansi isotermal reversible, dan yang kedua yaitu ada ekspansi adiabatik reversible, dan yang ketiga yaitu ada kompresi isotermal reversible, dan yang keempat yaitu ada kompresi adiabatik reversible. Nah, untuk
ekspansi isothermal reversible, yaitu di mana material atau working substance itu menyerap color Q1 dari reservoir color pada temperatur itu T1 dan sistemnya melakukan kerja. Yang kedua yaitu ekspansi adiabatik reversible, di mana working substance-nya itu berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2. Nah, dan sistem ini melakukan kerja. Yang ketiga yaitu kompresi isothermal reversible, di mana working substance itu melepaskan color Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerjanya dikarenakan terhadap sistem. Dan yang keempat yaitu kompresi adiabatik reversible, di mana working substance-nya itu dikembalikan ke keadaan awal atau semula. Nah, temperatur sistemnya itu berubah dari yang T1, yang awal mulanya itu T1 menjadi T2 menjadi T1, dan kerjanya ini dikarenakan adanya sistem. Misalnya, substansi itu melakukan kerja adalah suatu gas ideal. Pada proses yang pertama yaitu proses ekspansi isothermal reversible, di mana itu DU sama dengan dQ reversible itu dikurang PdV, atau DU sama dengan dQ reversible ditambah dW. Nah, proses isothermal itu DU-nya sama dengan 0, sehingga dW sama dengan dQ reversible sama dengan PdV. Nah, selanjutnya itu W sama dengan min Q1, W1 sama dengan min Q1 itu sama dengan min nRT in V2 dibagi atau per V1. Nah, proses yang kedua yaitu proses ekspansi adiabatik reversible. Nah, pada proses adiabatik ini Q-nya itu sama dengan 0, sehingga didapatkan DU sama dengan dW sama dengan min PdV. Nah, dW sama dengan CV sama dengan T2 dikurang T1, di mana T1-nya ini lebih besar daripada T2-nya. Nah, CV-nya itu adalah kapasitas panas pada volume tetap. Nah, proses yang ketiga yaitu proses kompresi isothermal reversible, dengan menggunakan penjelasan yang mirip dengan proses ekspansi isothermal reversible tersebut, maka diperolehlah kerja pada proses ini adalah W3 sama dengan min Q2 sama dengan min RT in V4 per V3, di mana V3-nya ini lebih besar daripada V4-nya. Nah, dari hasil yang diperoleh, maka Carnot ini menyampaikan hasil teoremanya bahwa tidak ada mesin color yang bekerja dua reservoir color yang mempunyai efisiensi lebih besar dari mesin Carnot atau ideal yang bekerja pada dua reservoir color yang sama. Nah, teorema di atas itu menunjukkan bahwa si mesin colornya ini yang irreversible itu mempunyai efisiensi yang lebih rendah dari mesin reversible-nya. Masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai mesin color dan mesin pendingin. Nah, yang pertama yaitu ada mesin color, di mana mesin color ini memiliki konsep dan prinsip kerja mesin color ini yaitu mengambil panas dari color yang mengalir dari reservoir bersuhu tinggi ke reservoir yang bersuhu rendah. Jadi, secara konsep mesin color ini akan mengubah color menjadi usaha. Contoh pada aplikasi dari mesin color itu adalah mesin uap, mesin mobil, dan mesin pesawat. Sedangkan konsep dan prinsip kerja heat pump kebalikan dari heat engine, yaitu mengubah usaha menjadi color. Yang kedua yaitu mesin color atau mesin Carnot. Nah, mesin color itu bisa disebut juga dengan mesin Carnot
Nah, mesin ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, sebagai contohnya, itu pada mesin motor ojek online. Nah, hasil pembakaran dari bahan bakar tersebut diubah menjadi energi gerak dalam mesin mobil. Nah, contoh pada rangkaian mesin motor yang bergerak itu karena adanya energi panas dari hasil pembakaran dari bahan bakar. Itu merupakan piston yang ada pada mesin kendaraan tersebut yang menggunakan prinsip aliran Carnot yang spontan. Nah, mesin Carnot ini memanfaatkan sistem Carnot yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, tanpa memerlukan usaha. Nah, saat aliran Carnot ini terjadi, maka panas yang mengalir itu diubah menjadi usaha, misalnya gerak. Nah, konsep tersebutlah yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot ini. Nah, untuk menghitung efisiensi mesin Carnot ini bisa menggunakan rumus hukum termodinamika 2, yaitu sebagai berikut, di mana yaitu efisiensi mesin itu sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1, atau bisa juga menggunakan rumus yaitu efisiensi mesin sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Nah, di mana N itu adalah efisiensi mesin. Nah, W-nya adalah usaha dan Q1-nya adalah kalor yang diserap dari reservoir tinggi, dan Q2-nya adalah kalor yang dilepas dari reservoir rendah, dan T1-nya adalah itu suhu reservoir tinggi, dan T2-nya adalah suhu reservoir rendah. Selanjutnya yaitu mesin pendingin, yaitu refrigerator. Nah, mesin pendingin atau disebut juga dengan refrigerator itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan untuk menjadikan temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya, sehingga itu menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Nah, ini menurut dari Terry Gunawan itu pada tahun 2014. Nah, proses kerja mesin pendingin ini selalu berhubungan dengan proses aliran-aliran panas dan perpindahan panas. Mesin pendingin seperti AC itu kebalikan dari mesin Carnot. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Mesin pendingin itu membutuhkan usaha. Kenapa perlu usaha? Ya, karena pada proses mesin pendingin ini adalah tidak spontan. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini, yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, seperti mesin Carnot, mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian yang usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi bunyi, dan atau menjadi getaran. Jika mesin pendingin itu ideal, maka persamaan yang berlaku adalah yaitu sebagai berikut. Konsep dan prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengalirkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi dengan bantuan usaha dari luar. Nah, maka didapatkan rumus mesin pendingin yaitu delta U sama dengan 0 sama dengan Q dikurang W. Nah, di mana delta U-nya itu yaitu perubahan usaha, Q-nya itu kalor masuk, dan W-nya itu kalor keluar. Dengan catatan Q sama dengan W artinya kalor yang masuk ke sistem sama dengan kalor yang keluar. Nah, oleh karena itu, rumus mesin pendingin bisa dirumuskan itu sebagai berikut. Qx sama dengan Qc dikurang Qh. Nah, keterangannya yaitu Wx itu yaitu usaha yang dilakukan kepada sistem.
Nah, QC-nya itu sendiri yaitu color yang masuk atau diserap. Nah, untuk QH-nya itu sendiri yaitu color yang keluar atau dilepaskan. Masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu mengenai perumusan hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika itu memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan, yaitu yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima color dari sebuah reservoir dengan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha. Itu menurut dari Kelvin Planck. Nah, yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dari suatu siklus itu mengambil color dari sebuah reservoir rendah dan memberikannya pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Itu menurut dari si Clausius ini. Dan yang ketiga yaitu pada proses reversible, total entropinya itu semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible. Itu menurut dari Clausius ini. Nah, Bapak dan teman-teman itu dapat melihat pada gambar di samping ini. Itu mengenai temperatur tinggi dan temperatur rendah dari perumusan hukum 2 termodinamika 2 ini. Lanjut itu mengenai postulat hukum kedua termodinamika, yaitu menurut Kelvin Planck. Nah, Kelvin Planck ini telah merumuskan satu rumusan yang merupakan manifestasi dari hukum kedua termodinamika. Nah, postulat Kelvin Planck itu adalah rumus hukum kedua termodinamika yang berlaku pada semua heat engine. Ya, si Kelvin Planck ini mengatakan bahwa sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus itu tidak mungkin menerima panas dari sebuah reservoir thermal lalu mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Nah, postulat ini menegaskan bahwa tidak mungkin sebuah heat engine bisa memiliki efisiensi 100%. Yang kedua yaitu postulat hukum kedua termodinamika itu menurut Clausius. Nah, menurut Clausius, hukum 2 termodinamika yang dikemukakan oleh Clausius ini, di mana Clausius ini mengatakan bahwa panas itu akan mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, selanjutnya itu mengenai pengertiannya, di mana hukum 2 termodinamika adalah itu perpindahan kalor yang terjadi dari suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Nah, bunyi hukumnya adalah kalor mengalir dari suhu tinggi atau panas ke suhu rendah itu dingin. Nah, apabila kalor mengalir dengan arah yang sebaliknya, maka harus ada usaha karena tidak mengalir secara spontan. Nah, penerapan dari hukum termodinamika itu yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah, tetapi tidak sebaliknya kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Lanjut pada pembahasan yang keempat yaitu entropi. Nah, hubungan entropi dengan hukum kedua termodinamika yaitu hukum kedua termodinamika dalam konsep entropi ini mengatakan yaitu sebuah proses alami yang bermula di dalam satu keadaan kesetimbangan dan berakhir di dalam satu keadaan kesetimbangan lainnya akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungannya semakin besar. Entropi atau dikenal dengan atau singkatannya itu S. Nah, entropi adalah
ukuran ketidakteraturan suatu sistem, di mana semakin besar ketidakteraturan, maka semakin besar pula entropinya. Jika sistem menjadi lebih tidak teratur, maka delta S-nya positif. Didapatkan hasil yaitu di mana delta S sama dengan S akhir dikurang dengan S awal. Selanjutnya itu mengenai hal-hal apa saja gitu yang mempengaruhi entropi. Nah, hal-hal yang mempengaruhi entropi adalah yaitu yang pertama ada perubahan temperatur. Nilai entropi itu akan meningkat diiringi dengan kenaikan temperatur. Hal ini dikarenakan kenaikan temperatur yang menunjukkan kenaikan energi kinetik rata-rata dari partikel. Yang kedua yaitu keadaan fisik dan perubahan fasa. Ketika perubahan fasa yang terjadi dari temperatur yang menjadi kurang teratur, maka nilai entropinya itu adalah positif. Sebaliknya, ketika perubahan fasanya tidak teratur menuju ke arah temperatur, nah maka nilai entropinya itu menurun. Urutan perubahan fasanya dari teratur menuju tidak teratur adalah solid, liquid, dan gas. Yang ketiga yaitu pelarutan solid atau liquid. Nah, pada entropi solid atau liquidnya ini ketika terlarut itu biasanya lebih besar dari molekul murninya. Dan yang keempat yaitu pelarutan gas. Ketika gas dilarutkan menjadi dalam bentuk liquid, maka akan selalu lebih kecil dari gas murni. Dan yang kelima, hal-hal yang mempengaruhi entropi ini yaitu ukuran atom atau kompleksitas atom. Ketika fasanya sama, maka dapat dijadikan pembanding dari nilai entropi adalah ukuran atom atau kompleksitas atomnya ini. Misalnya dari jari-jari, molar, dan kompleksitasnya yaitu NO, NO2, N2O4 semakin besar atau semakin kompleks, maka nilai entropinya pun juga semakin besar. Nah, entropi ini dapat juga didefinisikan sebagai keacakan, ketidakteraturan, kekacauan, ataupun ketidakefisien proses. Nah, pada termodinamika klasik, konsep entropi ini mengatakan bahwa entropi dari sistem yang terisolasi selalu bertambah atau tetap konstan. Nah, entropinya ini juga menunjukkan bahwa energi panas itu selalu mengalir secara spontan dari daerah yang awalnya bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah. Contoh konteks dalam kehidupan sehari-harinya yang pertama yaitu es yang mencair. Susunan molekul dari es ini pada saat padat lebih teratur. Nah, sedangkan pada saat dia mencair, susunan es ini di mana susunan molekulnya itu tidak teratur. Nah, perubahan sistem ke arah tidak teratur ini berlangsung secara spontanitas. Nah, semua proses yang berlangsung dalam arah spontan itu akan meningkatkan entropinya. Contoh kompleks dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu ada gas yang terlarut dalam minuman bersoda lebih teratur daripada gas murni yang berada di udara. Pokok pembahasan mengenai materi termodinamika yang kedua yaitu mengenai contoh aplikasinya pada dunia industri. Prinsip kerja dan konsep termodinamika pada industri pangan yaitu contohnya itu adalah kami ambil yaitu mesin exhaust box. Mesin exhaust box ini merupakan suatu alat yang banyak digunakan dalam industri pengalengan makanan dalam proses pemasakan ikan sarden.
digunakan mesin exhaust box buatan pribadi yang berjumlah yaitu 4 buah. Bagian-bagian dari mesin ini itu tersusun atas conveyor belt, kran pengatur aliran uap panas, dan pipa yang dilengkapi spreader serta kotak pemompa udara atau exhaust box. Prinsip kerja mesin ini adalah dengan mengalirkan uap panas yang disuplai oleh boiler melakukan pipa spreader menuju dalam exhaust box. Nah, uap panas ini nantinya akan digunakan untuk membuat kondisi vakum pada kaleng yang berjalan pada conveyor belt dalam mesin. Nah, cara pengoperasian mesin exhaust box ini terbagi dalam beberapa tahapan. Yaitu di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menyalakan mesin dengan menekan tombol on terlebih dahulu. Yang kedua, mengatur keran uap pada mesin agar diperoleh suhu yang diinginkan pada saat proses berlangsung. Yang ketiga, itu mengatur durasi waktu yang diperlukan selama proses exhausting dengan cara mengatur laju kecepatan rantai atau conveyor belt-nya. Dan yang keempat yaitu meletakkan produk kaleng dengan posisi terbuka pada conveyor belt. Yang kelima yaitu setelah selesai, nah, matikanlah aliran uap panasnya itu dan juga mesinnya, serta jangan lupa untuk membersihkannya agar kualitas kebersihannya itu tetap terjaga. Konsep termodinamika dalam alat exhaust box. Mesin exhaust box adalah salah satu contoh alat yang menggunakan konsep fisika, yaitu termodinamika dalam proses kerjanya, di mana secara khusus konsep termodinamika ini yang digunakan adalah mesin exhaust box ini adalah hukum termodinamika 2. Hukum 2 termodinamika. Dalam proses pengolahan ikan sarden hingga menjadi produk kalengan adalah ada tahapan disebut yaitu pemasakan dengan menggunakan mesin exhaust box buatan pribadi ini. Disebutkan juga beberapa syarat dalam proses pemasakan menggunakan mesin exhaust box ini, di mana suhu di dalam saat pemasakan itu harus sebesar kisaran 100 derajat Celcius, dan suhu setelah pemasakan itu harus kisaran sebesar 700 derajat Celcius yang ditujukan agar ikan itu matang dengan sempurna dan tidak terjadi kontaminasi. Baiklah Bapak dan teman-teman sekaliannya, demikianlah yang dapat saya jelaskan serta kelompok saya jelaskan pada pokok pembahasan materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai hukum 2 termodinamika. Kami dari kelompok 3 itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini, dan kami juga meminta kritik dan saran dari Bapak dan teman-teman mengenai materi yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Nah, kami dari kelompok 3 itu mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.